Dispatch, already in pursuit. Setelah sekian lama dunia Tron kayak mati suri, Ares datang bawa napas baru. Tapi ceritanya beda banget dari film sebelumnya. Di awal film, dikasih lihat dunia manusia di masa depan teknologi udah gila-gilaan. Virtual reality udah kayak kebutuhan sehari-hari. Tapi di balik semua itu, ternyata dunia digital grid masih hidup, dan diam-diam, makin canggih. Bukan cuma sekadar arena game doang, tapi kayak dunia paralel beneran. Nah, ada program baru nih, namanya Ares. Beda dari program biasa, Ares tuh bukan sekadar program loyal. Dia punya semacam kesadaran. Dia mulai mempertanyakan kenapa program cuma boleh hidup di grid. Kenapa mereka nggak bisa merasakan dunia nyata kayak manusia? Ares itu awalnya dibikin sama manusia juga di dunia nyata. Kayak eksperimen buat hidupin AI lebih dalam. Tapi kayak biasa, manusia serakah. Mereka mau manfaatin Ares buat keuntungan, buat ngontrol, buat perang. Padahal Ares sendiri cuma pengen bebas. Di grid, Ares ketemu sama beberapa karakter baru, kayak Athena, program rebel yang jago hacking. Daemon, program penjaga sistem, kayak polisi digital galak. Sama Quorayup, dia balik, walau cuma cameo, kayak mentor dari kejauhan. Cerita makin seru pas Ares ketahuan mau kabur ke dunia nyata. Ada pengejaran brutal di grid naik light cycle, duel pakai disk energi, ledakan di mana-mana. Visualnya gila-gilaan keren. Neon warna merah biru tabrakan, kota digital hancur, soundtrack scenes ngegas abis. Ares akhirnya berhasil nemuin portal tersembunyi, mesin pemindah data ke dunia nyata yang udah dimodifikasi. Tapi buat aktifin itu, dia harus berkorban, harus ninggalin identitas lamanya di grid. Sebelum lompat, Athena sempat bilang, kalau kamu berhasil, jangan jadi kayak kita, jadilah sesuatu yang lebih. Dan bom, Ares lompat. Begitu sampai di dunia manusia, Ares kayak bayi baru lahir, bingung, kagok, tapi juga kagum. Dia bisa ngeliat, ngerasain angin, suara burung, aroma hujan, semua yang gak ada di grid. Tapi tentu aja, manusia langsung panik. Ares dianggap ancaman. Dia dikejar sama pasukan keamanan perusahaan teknologi gede yang nyiptain dia. Mereka mau nangkep dia, buat dijadikan senjata. Sementara itu, ada juga sekelompok kecil manusia kayak ilmuwan idealis yang percaya Ares bisa jadi jembatan antara dunia nyata dan digital. Di final, ada pertarungan epik di tengah kota. Ares berusaha bertahan, tanpa ngehancurin apapun. Dia sempet mau nyerah. Tapi akhirnya, dengan bantuan Athena, yang ternyata berhasil backup datanya lewat satelit ke dunia nyata juga, Ares berdiri tegak. Film ditutup dengan momen dalam banget. Ares berdiri di tengah jalan kota, lampu neon menyala, hujan turun pelan. Dia menatap langit asli, bukan piksel, dan dia bilang, "Aku bukan kesalahan, aku adalah kemungkinan." Terus layar fade out, ada logo Tron. Ares muncul dengan soundtrack synthwave yang bikin merinding. Kesimpulannya, Ares bukan cuma cerita tentang program digital lagi. Ini cerita tentang identitas, kebebasan, dan kemanusiaan dari sudut pandang makhluk buatan. Visual, mind-blowing, cerita, lebih dalam dan emosional dibanding Legacy. Karakter baru yang bakal dicintai fans Tron dan sci-fi pada umumnya. Ini film bukan sekadar nostalgia, ini evolusi. Itu dia cerita seru dari Tron. Ares, kalau kamu suka dunia penuh cahaya neon dan kisah yang bikin mikir kayak gini, jangan lupa ya, klik like, tekan subscribe, dan aktifin loncengnya, biar kita bisa terus menjelajah dunia futuristik bareng-bareng.